cara ya jujur yang ibu lihat ya, yang ibu alami sendiri, jangan ditutup-tutupi ibu ya. Ya. Paham ibu? Ya. Baik. Ibu tadi katakan kenal dengan Pak Yosep terdakwa ini. Iya. Kenal. Kenal. Ada hubungan apa bu? Suami. Suami. Oke. Ibu menikah tahun berapa? 2009. 2009. Ya. Menikah 2009. Oke, ya. Nah, mohon maaf. Menikah bagaimana nih? Menikah istilahnya di KUA ataukah menikah menurut agama Islam atau gimana? Nikah siri. Oh, menikah siri. Oke. Sejak tahun 2009. Oke, ya menikah siri sampai dengan sekarang ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, pada saat menikah nih, Bu. Ya kan? Menikah, berumah tangga, apakah istri Ibu tahu kalau Pak Yosep ini sudah berkeluarga istilahnya mempunyai sudah tahu. Tahu ya. Terus ini saya agak pribadi, apakah ada izin ataukah misalnya kalau menikah lagi ada izin dari istrinya Pak Yosep? Tidak. Oh tidak. Jadi istrinya tidak bilang. Gitu. Tidak bilang ya. Ibu kenal dengan istrinya? Ya, sama tahu ya. Iya. Tahu. Siapa bu? Tuti Suhartini. Oh, Tuti Suhartini. Ya, pernah bertemu? Pernah sekali. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Kapan itu? Sekitar tahun 2012-2013. 2013. Oke. Nah, pada saat tahun 2013, Ibu pernah bertemu ya? Iya. Nah, apakah tahu Bu Tuti itu kalau Ibu tuh istilahnya istri juga? Tahu. Oh, berarti tahunya sejak itu atau sebelumnya sudah tahu? Tahu sebelumnya juga. Oh. Cuman ketemunya. Oh, sebelumnya sudah tahu. Ya. Oke, ya. Nah, terus dari 2013 2013 ketemu lagi enggak? Enggak. Ya ketemu lagi. Tidak ketemu lagi? Enggak. Dengan Bu Tuti enggak? Tidak. Atau pernah main ke rumahnya? Enggak pernah. Ya. Ibu tinggal di mana, Bu? Cijengkol. Di Cijengkol. Nah, dengan siapa? Dengan anak-anak. Anak-anak. Ya. Siapa aja? Arigi sama Abi. Oh, Arigi sama Abi. Ya. Hanya berdua? Atau ada yang lain? Mungkin ponakan atau mungkin apa neneknya atau gimana? Atau orang? Cuma bertiga aja. Hanya bertiga saja, Ibu dan Arigi dan Abi. Cuman setelah itu kerja di konter, jadi tidurnya di konter. Siapa? Arigi gitu. Arigi. Iya, sebelumnya bertiga. Oh, jadi Arigi sama Abi itu kerja di konter. Iya, enggak, cuman Arigi. Oh, Arigi, ya, yang jaga konter. Iya. Nah, pada saat kejadian, Bu, ya. Iya. Ibu tahu kabar ada peristiwa ini dari mana? Kebetulan ada tetangga yang nelpon ya, tetangga kebetulan. Siapa, Bu? Cucu. Oh, Bu Cucu. Ya, cucu. Tetangga di depan kebetulan dagang di Gamlung, Jalan Cagang. Nelpon, katanya, Mi, di rumah Pak Yosep itu rame-rame ada apa ya? Tapi cucu katanya lihat di Facebook itu katanya ada pembunuhan gitu. Itu taunya. Oh, taunya itu iya, hari apa Ibu tahu? Itu hari Rabu, sekitar jam 8, hampir setengah 9 lah. Rabu ya? Iya. Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Sudah ada di Facebook itu? Iya, berita itu. Sudah ramai di Facebook. Sudah ramai di Facebook. Cucu itu, ya. Oh, ada apa namanya pembunuhan. Iya. Nah, terus kan nggak percaya ya. Oh, berarti Ibu Mimin dalam fakta persidangannya menyampaikan bahwa
Beliau itu tahu informasi pertama kali itu dari tetangganya yang bernama Ibu Cucu, dan ternyata jam 8 itu sudah ramai di Facebook ya teman-teman. Gak percaya, tolong coba lihat gitu kan ke cucu itu. Nah langsung saya itu telepon Pak Yosep. Itu. Jam berapa itu telepon? Itu sekitar setengah 9, nggak lama, pokoknya nutup telepon langsung telepon Pak Yosep. Terus? Bertanya gitu. Oh itu katanya ada rame. Pak Yosep kemana? Kan udah pulang, udah ke Jalan Cagak. Oh udah ke Jalan Cagak. Oh. Udah pulang ke Jalan Cagak. Terus? Nah telepon Pak Yosep? Nah pas bertanya gitu. Itu rame-rame di Jalan Cagak, kata cucu ada pembunuhan. Gitu. Terus kata Pak Yosep bilang iya katanya gitu. Siapa yang bilang? Pak Yosep. Amel katanya sama mamanya. Nah terdakwa ini bilangnya gimana? Pak Yosep ini bilangnya katanya gimana? Ada itu katanya Amel sama mamanya ada yang ngebunuh gitu. Terus? Udah itu aja. Pas gitu kan nggak percaya, jangan main-main lah. Gitu. Bener iya, udah ditutup Udah. Nggak ada sambungan lain? Nggak ada lagi, nggak ada. Tidak sinkron, maka memang harus dicari kebenarannya ya teman-teman. Kita ikuti terus persidangan itu selanjutnya. Ngobrol-ngobrol sambil nangis gitu kan, nggak percaya lah gitu. Pas gitu kan pada datang orang banyak. Nah, gitu. Baik, saudara saksi ya. Tadi saudara katakan terdakwa ini Pak Yosep ini sudah pulang ke Jengkol. Bukan, pulang kemana? Oh iya, ke Ciseti. Ke Ciseti. Itu jam berapa itu? Itu pulang dari rumah sekitar jam 7. Sekitar jam 7. Jam 7. Iya. Pulang dari rumah jam 7. Iya. Nah, berarti sebelum jam 7 ada di Cijengkol. Iya betul. Ada di Cijengkol. Ada di Cijengkol. Jam berapa? Apakah dari malam ataukah subuh datang atau gimana? Dari malam. Nah, coba. Pak Yosep datang itu jam 9 lebih lah. Jam 9 lebih. Sekitar 9 seperempat atau 20 lah. Dari mana dia? Dari rumah, dari Ciseti. Bilangnya apa? Ngebangunin kan, saya udah tidur di depan depan TV, di ruangan TV. Katanya mah Andin gitu. Kan waktu itu ada ikatan cinta itu. Terus gitu saya terbangun. Udah saya gitu pas bangun ya udah Pak Yosep masuk ke kamar, saya tidur lagi di situ. Di depan, masih di depan TV. Masih di depan TV, iya. Tidur lagi. Iya. Nah, setelah itu? Setelah itu saya terbangun jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya, pas dilihat Yosep udah tidur. Udah tidur. Ya udah tidur. Nah, Abi sama Arigi? Nah, Abi ada di kamarnya. Abi ada nama ya, kan. Arigi? Arigi ke itu dia kan di masih tempat kerja pas. Kemana ke konter? Konter ya. Pas sekitar ya nggak jauh. Nggak lama-lama Pak Yosep ngebangunin, Arigi dateng. Mah, Acis mah enjingnya, itu kan, suka ngasih uang buat dan buat nyuci gitu kan, buat orang nyuci gitu. Terus? Ya udah gitu, pas set kan langsung nonton TV, channel udah ganti kan dari Andin jadi Amanah Wali gitu ya ceritanya. Nah nonton dulu. Pas sekitar setengah 12, saya masuk kamar. Nah, setengah 12. Nah, terdakwa di mana? Kenapa? Sudah ada di kamar? Iya, udah di kamar, kan udah ngorok, udah tidur. Udah terlelap gitu. Terus? Nah, udah gitu kan, saya langsung di sampingnya. Nah, udah nggak lama, ya Pak Yosep itu minta berhubungan gitu. Oh, minta ya wajarnya suami istri lah ya. Nah, terus? Nah, udah gitu kan, udah berhubungan, udah sekitar jam 1 kurang lebih lah.
gitu udah saya ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Nah udah gitu Pak Yosep mandi dan saya nggak mandi waktu itu, nggak mandi subuh aja gitu. Oke, abis itu tidur. Nah udah gitu tidur, Pak Yosep keluar ke nggak tahu, pokoknya sama tidur Pak Yosep. Nah keluar izin nggak? Apa istilahnya pamit nggak? Enggak. Hah? Enggak. Pamit nggak? Enggak. Enggak pamit nggak misalnya, Bu saya enggak kemana-mana, maksudnya nggak tahu ke dapur atau kemana gitu. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 1. Jam 1. Iya. Terus? Udah gitu saya tidur. Nah, iya. Terdakwa? Itu setelah saya tidur kembali lagi, saya dibangunin jam 5. Oh. Jam 5. Nah, berarti pada saat itu yang saudara katanya mandi, iya. Ya kan? Nah, terus kembali lagi saudara tidur. Iya. Terdakwa sudah nggak ada di situ lagi. Kenapa? Di kamar. Oh iya, saya mah langsung tidur aja gitu. Iya. Posisi Yosep di mana? Waktu itu masih di kamar mandi. Oke, mandi kamar mandi. Iya. Ya. Kamar mandi nih. Iya. Terus berapa lama di kamar mandi? Ya sekitar 15 menit lah. Ya oke. Nah terus kemana? Ya saya kan tertidur. Ya. Oh tertidur? Iya tertidur. Gitu. Tidak tahu kemana ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oke. Terus tadi saudara katakan saudara dibangunkan. Iya. Oleh siapa? Pak Yosep. Jam 5. Dibangunkan untuk apa? Subuh, salat subuh, untuk salat kesiangan. subuh. Oke. Salat subuh bangunkan. Iya. Nah, terus setelah dibangunkan, saya langsung mandi. Udah mandi, saya langsung sholat. Pak Yosep langsung ke kamar mandi yang di belakang dekat musola. Saya sholat di kamar, Pak Yosep sholat di musola, musola rumah. Di Cijengkol ya kan. Terus? Ya udah gitu, saya udah sholat, saya nonton TV. Pak Yosep masih di musola. Pas sekitar mungkin 5:30 lah Pak Yosep keluar. Nah bilangnya apa? Pak Yosep keluar itu bilangnya apa? Ya habis sholat kan. Ya habis sholat kan. Iya. Apakah langsung pulang? Langsung keluar? Enggak, ngajak ke tukang surabi. Ngajak ke tukang surabi. Ya. Terus? Tapi saya enggak ke tukang surabi. Iya. Terus akhirnya berangkat? Berangkat. Nah datanglah Ratna yang mau nyuci itu. Sekitar jam 6 kurang sedikit lah datang gitu. Nah udah setelah itu saya masuk ke kamar Abi ngambil piring. Kan makannya suka di kamar, soalnya kan kalau di rumah itu di kamar main game gitu kan. Ngambil piring, mangkok, gelas gitu kan. Ambil masukin ke dapur. Saya langsung nonton TV lagi sambil ngopi. Itu Pak Yosep masih di tukang surabi. Masih tukang surabi. Iya. Nah, pamitnya mau pergi kemana? Ke tukang surabi. Iya, selain ke tukang surabi? Enggak. Kan enggak bilang mau ke Siseti, enggak bilang. Belum, itu waktu itu belum. Belum. Ke tukang surabi sarapan dulu. Terus? Nah, udah gitu kan itu sudah terang. Masih sekitar jam 6-an. Jam 6-an. Udah itu pas mungkin ada 35 menit lah kurang lebih di tukang surabi. Datanglah Pak Yosep bawa surabi. Itu pakai piring. Jadi makan bersama di depan TV. Itu belum berangkat ke Siseti? Belum. Nah, terus? Nah, setelah itu sambil nonton, sambil makan surabi, Pak Yosep habis makan surabi 2, Pak Yosep main HP. Udah gitu pas ngeluarin motor. Pas ngeluarin motor, teriak katanya Mama mau pulang dulu ke Cisiti. Nah, bilang ke ibu. Iya. Terus pas setelah pulang, setelah berangkat? Setelah berangkat udah. Itu belum ada kabar dari Bu Cucu? Belum. Akhirnya berangkatlah. Iya, berangkatlah. Berangkat Pak Yosep ini ke Ciseti. Iya. Nah, terus berapa lama
cucu itu telepon? Sebentar, cuman bilang itu doang. Cuman ngasih tahu aja. Iya, ngasih tahu. Iya. Oh, berarti sekitar jam 7? Enggak, itu jam 8, hampir setengah 9. Oh, hampir setengah 9. Jam 8.2 berapa ya? Pokoknya paling beberapa menit lah. Kurang beberapa menit lah dari setengah 9. Oke. Nah, terus setelah itu ya, setelah Pak Yosep ini pergi kan ke Siseti, terus ada kabar ya dari cucu, ada istilahnya di informasi di Facebook ada pembunuhan. Nah, terus ada berita apa lagi yang ibu dapat? Nggak ada, cuman pada datang gitu, pada datang kan lagi di tukang surabi ya, pada mungkin udah rame-rame di luar, mungkin pada nyamperin. Nah, siapa yang nyamperin itu? Tetangga-tetangga, tetangga, termasuk saudara gitu kan. Pas nggak selang berapa lama, ada jam 9 datanglah Pak Aceh. Pak Aceh, dengan siapa? Nggak tahu itu, soal berdua, tapi nggak tahu namanya yang satu gitu. Tahu itu Pak Aceh? Tahu. Pak Aceh itu siapa? Pak Aceh itu polisi dari. Oh, polisi. Iya. Datang. Dengan siapa? Berdua, nggak tahu siapa namanya. Oke, datang terus ngapain polisi Pak Aceh datang? Kan gini kan, kata tetangga katanya, itu katanya ada Pak Aceh, gitu. Mungkin mau tanya-tanya, itu kan memang sama Neng Desi waktu itu lagi ngumpul di tukang surabi, langsung disamperin. Itu ke kan salah rumah Pak Aceh masuknya ke rumah Neng Desi gitu. Langsung disamperin, ya udah ditanya-tanya. Nah, ditanya apa oleh Pak Aceh? Ditanya katanya Pak Yosep pada pulang enggak? Ada gitu kan. Terus katanya udah tahu ini dia dengar dari cucu gitu. Itu udah ditanya-tanya pakai baju apa, pakai topi apa gitu, pakai jaket apa gitu. Oh, oleh Pak Aceh. Iya. Oke, ya. Nah, setelah memberitahu itu, terus? Nah, sekitar ada. Itu pulang lagi si Pak Aceh dengan temannya pulang? Iya, langsung pulang lagi. Pulang? Iya. Oke. Nah, terus? Udah gitu pada datang, saudara, tetangga, pada ngumpul di rumah. Ya nelpon Arigi. Itu ngasih tahu gitu. Kebetulan Arigi mungkin lagi di jalan nggak diangkat. Siapa? Arigi. Saya Arigi ngasih tahu gitu. Bahwa Amel sama mamanya ada yang ngebunuh gitu di chat. Soalnya kalau ditelepon kan nggak diangkat, lagi di jalan kayaknya gitu. Itu datang Arigi, jadi pada ngumpul gitu. Oh, jadi pada ngumpul itu di Cijengkol? Iya, di rumah Cijengkol. Ada siapa saja? Ya, itu kan ada kakak-kakak ya, Wak Epon gitu. Posisi Arigi pada saat itu masih di pas sekitar jam 10-an mungkin udah Pak Aceh pulang kayaknya. Arigi datang ke rumah. Datang. Iya. Nah, terus kalau Abi? Abi kan ada di kamar. Ada di kamar. Iya, ada di kamar. Berarti sudah tahu dia? Tahu kan ngedengar dari Pak Aceh. Jadi Abi nggak keluar gitu. Oh, dari gitu. Dari Pak Aceh. Iya. Oke, ya. Bu Mimin kenal Danu? Enggak. Hah? Enggak. Enggak kenal. Enggak kenal. Pernah ketemu? Enggak pernah. Cuman waktu ada pengecekan anjing pelacak itu. Coba cerita gimana? Gini. Waktu itu kan ada anjing pelacak itu ya. Pas gitu kan Danu digigit. Taunya namanya Danu itu Pak Yosef kan mau angkat badan. Katanya, wah si Danu tuh katanya pembunuh Amel. Itu ngomongnya kayak gitu. Bahasa Sunda ya Pak. Gini. Itu tuh kuning si Danu ngebunuh anak aing teh Amel. Itu tahu nama Danu itu dari Yosef. Itu kan mau kata saya gini, diam Pak. Saya tak cici. Itu pas di mana itu? Di TKP. Oh, di TKP. Iya, di TKP. Ibu datang ke TKP? Iya, kan dipanggil. Sama dijemput sama dari Polsek. Oke. Kapan datangnya? Itu tanggal. Apa tanggal 18 atau? Enggak, itu udah mungkin seminggu lewat gitu.
kurang lebih seminggu lewat. Oh, seminggu lewat. Ibu baru ke TKP. Iya. Nah, sebelumnya enggak? Enggak. Waktu kejadian enggak? Enggak ada. Saya di rumah di Cijenggol sama anak, sama Abi. Iya. Tidak ke lokasi enggak? Enggak. Kita lanjut pertanyaannya, Bu. Ibu pernah bekerja di Yayasan Pak Yosef? Iya. Yayasan apa itu, Bu? Bina Prestasi Bina Nasional. Prestasi Nasional. Dari tahun berapa, Ibu? 2009 sampai 2011. 2009. Pada saat bekerja di yayasan milik Pak Yosef, udah kawin belum? Udah nikah siri belum? Kenapa? Sudah nikah siri belum? Oh iya, udah. Sudah ya. Sudah. Jadi 2000 berapa tadi, Bu? 2009. 2009 Ibu bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sebagai apa, Ibu? Itu bendahara. Bendahara penerima atau bendahara pengeluaran? Yang nyairin lah. Oh, kalau ada apa coba? Bos itu apa? Oh, ada bos, Oh, Ibu iya. yang mencairkan. Iya. Mencairkannya di mana emang kalau Di ada bos? BRI. Di BRI. Iya. Kemudian dana itu diberikan kepada Kepala sekolah. kepala sekolah. Waktu Iya. itu kepala sekolahnya siapa masih? Bapak Ayi. Bapak? Suara, iya. Pak Ayi Suara kalau nggak salah. Oh, jadi ini ya. Kemudian kalau pada saat Ibu menjadi anggota mendapatkan gaji, Tidak. lah, terus Ibu jadi bendahara nggak dapat gaji gimana? Ya, seada-adanya ya. Maksudnya gimana tuh seadanya tuh? Gimana ya? Kan ada dari siswa yang SPP gitu Iya. kan. Itu paling dari situ. Oh, berapa? Ya kan waktu itu SPP 50.000. Itu kan kadang-kadang ada dapat 100.000. Oh, Itu kan baru sedikit siswanya. per bulannya itu. Iya per bulan. Oh, tapi kalau untuk dari yayasan sendiri memberikan reward kepada Ibu berbentuk gaji nggak ada? Enggak ada. Oh, yang ngajak kerja di situ siapa? Pak Yosef. Pak Yosef. Jadi sebagai bendahara, kemudian sampai dengan tahun tadi berapa, Bu? 2011. 2011. Kemudian setelah 2011, Ibu mengundurkan diri. Iya, Karena kenapa? tidak mampu. Tidak mampu. Nggak ngerti. Hah? Kan harus bikin pengeluaran pemasukan dan ngerti Oh, sama laporan. takut lah gitu, takut Oh, salah. takut salah. Kemudian Ibu berhenti ya. Kalau dengan saudara Amel sendiri, almarhum Amel yang Mustikara itu kenal? Kenal tahu sih. Nah, maksudnya pernah berinteraksi tidak? Gini, Nah, gimana? pernah ketemu sekali ya. Waktu piknik ke Anyel, tadinya saya nggak ikut karena menghargai istri dan anak-anaknya. Kebetulan istrinya kan nggak ikut, kata Pak Yusuf udah ikut aja Kak, satu bis tapi nggak bareng-bareng gitu. Jadi kita mah bisa aja. Jadi tahunya Itu cuma dalam rangka wisata Yayasan Bina Prestasi. Iya. Oh, iya, iya. Terus? guru-guru gitu kan, TU, Iya. anak-anak Nah, gitu. berangkatlah. Iya berangkat lah. Ketemu tapi nggak ngobrol. Enggak cuman Neng mau ke kamar mandi, udah gitu. Enggak, memang kan orangnya diem gitu Oh, kan. pendiam ya. Iya, paling senyum-senyum. Iya. Kalau dengan anaknya Pak Yosef yang satu lagi siapa? Saudara Yoris. Kenal? Kenal. Nah, gimana kalau dengan saudara Yoris? Awal-awalnya sama Ayoris itu baik banget. Suka ke rumah makan apa gitu kan. Pas udah lama-kelamaan ya jadi jauh. Dari jauh. Iya. Ada masalah nggak saudara sama Yoris sendiri? Pernah ada masalah sih, salah paham gitu kan. Itu masih numpang di SD Tunas Karya, masih di numpang, bukan belum punya Yang bangunan numpang sendiri. siapa? Sekolahnya Oh, sekolah masih numpang masih di numpang di SD. SD. Terus? Iya. Pas waktu itu kan ada, kalau lab itu kan kontrak ya, maksudnya buat praktek komputer gitu kan. Iya. Kontrak itu kan ada yang megang siswa. Itu kebetulan kan yang ikut itu kan bayar 3.000 gitu kan. Saya ambil kuncinya karena kalau didiamkan aku rusak, siapa yang tanggung jawab gitu kan. Komputernya, iya. Saya ambil kuncinya. Mungkin itu waktu itu
ada masukan yang inilah gitu. Jadi Yoris emosi datang ke rumah waktu itu sambil marah-marah nanyain kunci, udah dikasih kuncinya gitu. Tapi dia nunjuk-nunjuk ke hidung gitu. Kata saya teh gini, jangan gitu sama orang tua. Mana yang lain hidung orang gitu kan? Jangan gitu kata saya. Nah, dia langsung naik aja dia ngomongnya udah kemana sambil ya tetap istiqlah gitu. Tapi setelah itu nggak diperpanjang maupun nggak ada lagi persoalan lah ya. Itu dari waktu itu teh saya jadi renggang aja ya, soalnya saya kan ditarik-tarik, dijedot-jedotin, diseret-seret itu kan di depan rumah, itu di rumah si Jenggoa. Nah udah itu kan nggak sampai di situ kan, menjelang beberapa bulan ada kejadian lagi, marah sama bapaknya. Kebetulan Pak Yosef kan lagi sama saya di seberang balai desa, lagi di situ, lagi main di Cijengkol juga. Nah itu kena motor saya dibanting-banting pakai helm dia, sampai helmnya juga rusak, helm Yoris itu. Nah dari situ juga nggak sampai di situ juga, ada sekali lagi di sekolah kejadian. Nah waktu itu yang sekitar 2012 2013 yang ketemu Ibu Tuti itu waktu saya kena fisik lagi sama Yoris. Kebetulan kan waktu itu Bu Tuti sama lagi di warung kan, di jauh lah gitu. Ini di yayasan? Itu di sekolah di sekolah. Di sekolah gitu kan. Kebetulan kan di pas gerbang itu kan ada kubangan batu cor campur pasir gitu kan, itu dalam lah gitu. Yoris datang perang mulut sama saya, itu saya dijorokin ke lubang gitu. Pas begitu datang waktu itu saya ketemu sekali. Nah, rentetan kejadian ini saudara masih pada posisinya masih di yayasan atau tidak? Waktu itu kadang-kadang ke sekolah. Itu kadang-kadang. Jadi gini, membimbing anak-anak gitu lah. Gitu, membimbing anak-anak biar pakaiannya rapi, tertib lah gitu, disiplin gitu. Di 2012 berapa Bu? 2012 2013 lah. Saudara keluar ya? Iya. Ibu keluar ya? Betul. Nah, kemudian pada saat setelah Ibu keluar, Ibu masih sering datang lah ya? Iya. Nah, kemudian Ibu tahu nggak pada saat Ibu keluar tuh yang gantiin Ibu siapa? Udah nggak ikuti lagi ya? Nggak ikuti lagi ya. Kemudian Bentar, cukup Pak. Saudara saksi ya, kemarin Danu udah diperiksa ya, selaku saksi ya. Katanya saudara bersama Abi dan Arigi pada malam tanggal 18 itu ada di CCTV. Itu bagaimana itu? Tidak sama sekali. Saya sama Abi di rumah, sama Pak Yosef di rumah di Cijengkol. Iya. Ya. Di Cijengkol ya. Iya. Jadi keterangan yang siapa Danu sampaikan bohong. Apa namanya? Kemarin kalau nggak salah memandikan. Tidak sama sekali. Enggak ya. Nah, pada saat malam itu ya, terus saudara tadi katakan Yosef lagi mandi ya. Nah, itu posisi Abi dan Arigi, selain Abi ada di kamar, Arigi apa masih di konternya atau gimana? Arigi udah berangkat lagi ke konter. Berarti dia tidak tinggal di Cijengkol. Iya. Apa menginap di ini? Menginap di konter. Di konter. Nah, saudara, pada saat saudara kan jadi apa namanya?
bendahara ya. Iya. Nah, tadi katakan tidak digaji. Iya. Ya. Nah, terus itu apakah dapat upah atau bagaimana? Walaupun tidak digaji tapi dapat, coba. Enggak. Jadi saya mah itu yang buat sehari-hari itu dari siswa. Yang SPP itu, yang bayar SPP. Nah, bagaimana? Siswa bayar SPP? Ya, gitu. Jadi kalau pencairan itu buat gaji, tapi kalau buat sehari-hari mah yang ada yang bayar SPP. Nah, iya, bayar SPP itu bagaimana? Sistemnya bagaimana? Per bulan kan per orang 50.000, kan. Kadang-kadang ada yang bayar 100.000 gitu, ada yang 50, itu kan kebanyakan siswa banyak yang kurang mampu. Cuma sebagian kecil aja, soalnya waktu itu kan siswanya juga baru berapa puluh lah, belum banyak. Baru ada 4 atau 50 orang lah, kurang lebih. Selagi di SD itu. Nah, pada saat, kita kembali lagi ke pagi ya. Pada saat terdakwa ini istilahnya pamit mau ke Siseti, ya. Terdakwa ini memakai baju apa? Pakai jaket merah, topi merah, celana putih, baju yang berkerah putih, yang garis-garis gitu. Ada nggak di bawah sini? Ada. Yang mana? Ini topinya, ini bajunya, ini celananya, cuma jaketnya nggak ada. Oh, jaketnya nggak ada. Itu jaketnya. Jaketnya yang gede. Iya. Oh. Nggak ada ini. Pakai ini. Iya benar. Oke ya. Nah, terus pakai sepeda motor apa? Scoopy merah. Scoopy merah. Pakai helm? Enggak. Enggak pakai helm. Pakai topi. Iya, topi aja. Oke, ya. Itu jarak dari si Jengkol ke si Seti ya? Berapa jauh? Kalau itunya nggak tahu, paling diperkirakan kalau jam itu paling sekitar 15 menitan. Oh, 15 menit. Ya. 15 menit. Nah, pada saat saudara sampaikan kan, begitu tahu ada polisi datang, Pak Aceh, ya. Nah, terus ketemu lagi dengan Pak Yosef enggak? Enggak. Kan dari pas kejadian itu Pak Yosef nggak pulang lagi ke rumah. Oh, jadi nggak pulang lagi ke rumah. Nggak datang lagi ke rumah? Nggak ada. Kenapa? Nggak tahu. Kan sempat nelpon enggak? Ibu kan sempat telepon enggak? Enggak. Enggak. Jadi Pak Mul yang ngasih tahu katanya Wah Yosefnya di sini katanya gitu. Itu adiknya Pak Mul yang ngasih tahu. Gitu. Jadi setelah kejadian sampai ada beberapa bulan nggak pulang. Tidak ke Cijengkol. Iya. Ibu